Shalom, selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Dikasih Tuhan, sore malam hari ini saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, renungan, dan kita berdoa. Sore ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 67 ayat kedua. Mazmur pasal 67 ayat kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sekali lagi, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur pasal 67 ayat 2. Dan sore malam hari ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16 dan ayat 27 sampai 28. Sekali lagi, Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16 dan ayat 27 sampai ayat 28. Baik kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur hormat kami berikan kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami tahu kami terbatas, oleh sebab itu kami minta tuntunan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan tempat di mana kami berada, Allah Roh Kudus, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa bagi kami. Setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan Roh Kudus yang berdaulat atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan baca dari kitab Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16 dan ayat 27 sampai 28. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16 dan ayat 27 sampai 28. Kekasih Yesus Kristus, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah tidak akan menyia-nyiakannya, namun akan menyambut anugerah tersebut segera secara bertanggung jawab. Orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah tidak akan menyia-nyiakannya, namun akan menyambut anugerah tersebut secara bertanggung jawab. Kekasih Tuhan, sama seperti seseorang yang memperoleh kenaikan pangkat yang sebenarnya tidak layak ia sandang. Apabila ia sungguh-sungguh menghargai promosi tersebut,
maka ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun, akan menjalankan tugasnya dengan sikap penuh tanggung jawab. Demikianlah bila orang yang menyadari bahwa keselamatan adalah karena anugerah Allah, maka ia tidak akan mengisi hidupnya dengan sembrono, tetapi akan menjalaninya dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kekasih Yesus Kristus, sikap yang benar terhadap anugerah Allah tersebut diutarakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 9. Di situ ia menulis agar orang mengingat seruan Yesaya, yaitu, walaupun umat Israel sebanyak pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Hal ini menunjukkan kepada tindakan Allah yang tidak mengizinkan sebagian dari bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap anugerahnya yang telah memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir. Berarti apabila kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan hidup berlarut-larut di dalam dosa. Sebaliknya, kita akan menyambutnya secara bertanggung jawab, yaitu dengan hidup untuk menyenangkan hatinya. Kekasih Tuhan, sore hari ini kita belajar bersyukur sebab anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita adalah gratis secara cuma-cuma. Dan ingat, selalu saya katakan bahwa usaha kita tidak bisa memperoleh anugerah Allah. Kalau Tuhan sudah memberikan kita secara cuma-cuma, mari kita hidup di dalam kasih karunia Allah dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya kita tidak boleh hidup berlarut-larut di dalam dosa kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kita harus belajar untuk berani melepaskan hal-hal yang berlawanan dengan anugerah Allah. Kalau kita masih ada di dalam dosa, maka seharusnya kita berani melepaskan dosa tersebut. Apapun kondisi, apapun keadaan kita hari ini. Ayo saudara, saya mengajak, mari kita berani melepaskan dosa itu. Sebab dosa itulah saudara melihat sebagian besar bangsa Israel tidak bisa masuk kepada perjanjian Allah karena mereka terikat dengan dosa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau kita sudah terima secara cuma-cuma, maka kita harus hidup bertanggung jawab atas karunia itu. Lepaskan dosamu dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik saudara, kita akan berdoa untuk malam hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Ibu Helena Aritonang, Pak Yonas Salmon, Ibu Sarce Deda, ya, Ibu Popi Lawalata, Ibu Ruslina Warfando, ya, Ibu Dies, dan anak kekasih Lena Pormes. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Ya Allah, anugerah-Mu sungguh sangat besar bagi diri kami. Hanya oleh anugerah-Mu sajalah kami diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Dengan anugerah-Mu itu pula Engkau telah bersedia menerima diri kami untuk menjadi anak-Mu. Tuhan, ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu itu dengan senantiasa mensyukurinya, serta menyambutnya dengan sikap hidup yang bertanggung jawab. Ampunilah diri kami apabila kami telah meremehkan anugerah-Mu dengan hidup berlarut-larut di dalam pelanggaran terhadap firman-Mu.
Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi hidup di dalam anugerah itu dengan pikiran, perkataan, dan perilaku yang berkenan di hati-Mu. Hari ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami alami di hari-hari ini. Engkau telah menaungi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyongsong hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami dengan bergantung kepada kemurahan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami ambil. Arahkanlah jalan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Jangan biarkan diri kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Dan lindungilah kami terhadap semua yang jahat. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pengajaran firman Tuhan sore hari ini yang kami telah belajar dari kitab Roma pasal 9. Biarlah Tuhan anugerah yang Kau berikan kepada kami sungguh-sungguh bertanggung jawab. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini, yang telah hamba sebut nama mereka, termasuk Ibu Senda Hukum, Ibu Yosi. Tuhan, hamba mohon biarlah kasih anugerah Tuhan sungguh melimpah-limpah bagi mereka semuanya. Pimpin dan tuntun mereka untuk selalu hidup taat, setia, melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga mereka akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan pasti akan buat berhasil, dan nama mereka tercatat dalam buku kehidupan karena mereka taat dan setia kepada firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Dari hidup mereka Tuhan, dengan sikap yang bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan percayakan kepada mereka, maka mereka akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Hamba percaya bahwa berkat Tuhan turun melimpah bagi mereka. Kesehatan Tuhan beri yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, di mana gereja kami berada. Tuhan, hamba percaya kasih Tuhan juga turun melimpah bagi seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan turun menjamah mereka, supaya mereka dapat menghargai, mereka dapat bertanggung jawab untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka secara cuman-cuman. Biarlah hidup mereka taat dan setia, hidup mereka sungguh menghormati Engkau. Bapa, hamba percaya Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka. Tuhan menuntun mereka untuk hidup selalu di dalam kebenaran-Mu. Sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil secara pribadi, secara rumah tangga, di dalam tugas pekerjaan-pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Saat ini hamba percaya bahwa berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Kalau ada yang sakit, Bapak hamba berdoa spesial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang menimpa umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, hamba ikat dan hamba cabut, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kesembuhan Allah turun bagi mereka. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengikat mereka,
Hamba putuskan ikatan-ikatan itu, hamba lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba merebut tubuh jiwa roh mereka untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini. Ajar kami untuk tetap taat dan setia kepada firman-Mu. Ajar kami menghargai, menghormati firman-Mu. Ajar kami untuk bertanggung jawab dengan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Hamba berdoa memberkati pribadi-pribadi, rumah tangga, lepas rumah tangga. Tuhan tuntun jemaat MDC Manokwari berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berikan kekuatan yang spesial bagi mereka. Dan biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah di dalam setiap pribadi dan rumah tangga mereka. Mereka boleh hidup rukun. Mereka boleh hidup akur. Mereka boleh hidup saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Buat kasih setiamu yang luar biasa. Saat ini hamba rumah tangga daripada Bapak Toto Arafia dan Ibu Ellen Tuante. Tuhan memberkati rumah tangga ini. Pakai mereka untuk hidup sungguh takut akan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan juga bagi keluarga-keluarga muda. Biarlah Tuhan mereka boleh saling menghormati, menghargai satu sama lain. Tutur kata mereka, perbuatan, tindakan, boleh saling menghormati satu sama lain. Dan Tuhan, biarlah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga ini dengan turunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mempersatukan mereka, hamba percaya Tuhan juga yang menjaga mereka. Biar mereka tunduk kepada aturan-aturan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah bagi keluarga ini, bagi rumah tangga ini. Lalu hamba juga mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan saudara kekasih Boy Lamer Buru yang mengalami sakit gula darah, sesak napas, usus buntu dan sebagainya yang telah Tuhan sembuhkan. Kami ucap syukur, biarlah proses kesembuhan itu terus terjadi dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba percaya kalau Tuhan berikan kesembuhan tidak setengah-setengah, tapi sempurna. Oleh sebab itu Tuhan berkati Pak Boy Lamer Buru, dan juga Tuhan beri kekuatan kepada istri dan keluarganya untuk tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan total seluruh kehidupan daripada Pak Boy Lamer Buru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong mereka yang ada di Timika, sehingga mereka boleh tetap bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka senantiasa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Hamba percaya Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah. Hamba tetap berdoa untuk seluruh kepemimpinan yang ada dalam bangsa negara kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian-kementerian, dari DPA, DPR, MPR, MA, Tuhan, ABRI, Polri, untuk para gubernur, bupati, wali kota, camat-camat, kepala-kepala desa. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin bangsa negara kami dengan sungguh menghormati Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap tempat yang dipimpin oleh mereka akan diberkati Tuhan dengan kedamaian, dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Bapa yang baik, Allah yang besar, dahsyat perkasa, terima kasih
Hamba juga tetap berdoa untuk Ibu Dr. Milka Tiranda yang bergabung bersama dengan kami, untuk anak Via Olive, untuk anak Debbie Tua Putih Main. Tuhan berkati mereka, pribadi mereka, rumah tangga khususnya bagi Ibu Milka. Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati anak-anaknya, pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan daripada Ibu Milka dan suami boleh menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hamba juga tetap berdoa khususnya bagi medis daripada COVID-19, tim medis COVID-19, para dokter yang dipercayakan menangani kasus ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, supaya mereka juga di saat menolong orang, mereka juga diberkati dan mereka juga terlindungi. Tuhan kuasai mereka setiap saat. Dan setiap mereka yang mengalami sakit, Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Biar kesembuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mematikan setiap virus-virus COVID, corona dari kehidupan orang-orang yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi bagi mereka semuanya. Obat-obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan layakan, supaya semuanya mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu sore malam hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok hari. Dan saya minta izin untuk besok hari kita mulai pukul 17. Karena saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya minta waktu dimajukan 1 jam. Kalau biasa kita mulai pukul 18, besok kita mulai pukul 17. Terima kasih atas pengertiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan pesan saya, kekasih Tuhan, bila kita tidak terlalu penting, tidak terlalu punya urusan di luar, jangan keluar rumah, tetapi tinggal saja di dalam rumah. Jaga kebersihan, dan jikalau saudara keluar dari rumah jangan lupa pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, supaya kita bisa terhindar dari virus-virus corona tersebut. Saya jaga kau jaga saya, kita orang baku jaga. Lebih daripada itu, percaya bahwa Tuhan Yesus masih tetap pegang kendali atas seluruh bangsa negara kita, untuk tanah Papua dan kota Manokwari, dan juga Tuhan masih pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, kita akan berjumpa pada besok hari pukul 17. Terakhir, untuk adik Christian Patiran, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok hari. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam MDC.